Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustadz, mohon bertanya. Ini saya tidak akan menyindir siapa-siapa. Ini fakta. Ada orang yang memandang misalkan seorang Islam itu harus berpartai Islam. Tapi di sisi lain banyak orang Islam yang misalkan masuk PDI. Saya niatnya untuk jihad. Nah, tapi dalam perjalanan itu banyak duri-duri dan pagar-pagar yang sangat berat, Ustadz, untuk dilalui. Banyak kegagalan, harapannya tipis untuk bisa lolos. Nah, ini apakah menurut syariah itu lebih baik kita ini menuju atau mendukung partai yang jelas-jelas Islam? Apakah boleh, Ustadz, kita memilih membantu partai yang non-Muslim tapi di situ kita bisa untuk mengambil kesempatan untuk berdakwah? Itu saja pertanyaan saya. Mohon maaf bila salah. Assalamualaikum jazakallah. Salam. Dulu teman-teman saya berbondong-bondong pengen masuk Golkar. Yang sering saya katakan, kalau orang masuk ke partai yang tidak punya misi tatbikus syariah dan tidak punya arus penegakan Islam, yang paling sering adalah pancing dilarikan ikan. Kalau kita mancing kan dapat ikan, Bu. Kalau sekarang enggak, kita mancing tapi pancingan sama orang yang dibawa kabur sama ikan. Nah, sekarang saya terangkan dulu perjuangan umat Islam. Perjuangan umat Islam di negeri ini ada dua alur. Yang satu alur kooperatif, yang satu alur non kooperatif. Nah, makanya saya adalah orang yang mungkin tetap aja kenapa saya ada di Solo. Saya pernah bahkan berduet dengan Ustaz Abu Bakar Basir sekitar 15 tahun yang lalu. Tapi siapa orang bisa sebut saya teroris? Nggak pernah ada yang bilang saya dibilang teroris. Ya. Bukan berarti saya merasa lebih baik, tidak. Artinya saya punya perjalanan sejak dulu, punya relasi yang kuat dari bawah tanah dan ke atas tanah. Dan ini bagian yang mungkin menjadi pesan dari beberapa kawan agar saya betul-betul mau membawa jarum dan benang untuk kerja-kerja ke depan. Kalau cerita tadi, sekarang kita tuntaskan dulu. Partai Islam itu adalah partai yang asasnya Islam, agendanya Islam, tujuannya Islam. Cuma ada 6. Ada PBB, ada PKS, ada P3, ada Partai Umat, ada Partai Masyumi, dan Partai Dakwah. Kalau yang lain bagaimana? Yang lain itu partai yang bisa diajak kepada Islam tapi belum tentu. Kenapa? Karena nanti misalnya kasus dulu yang ada Alvin Lee, ya kan? Betul Pak, ini saya bukan sedang menyerang. Kalau kita tidak bulat, karena kita belajar tahun 55. Tahun 1955 itu pemilu, itu panitianya Masyumi. Dan Masyumi itu bisa menang di 73% dari 15 dapil. Padahal panitianya dia tapi juara 2. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi, mungkin lebih enak nanti kita ketemu di Masjid Nur Mirah tanggal 17. Karena ada pengajian politik khusus dan kemarin kita sudah membantah mitos-mitos politik sekuler menjadi politisi bertauhid. Jadi formula keberadaan partai-partai politik di situ sisi dan formula gerakan-gerakan yang merupakan sambungan dari Wali Al-Fatah, Kartosuwiryo, dan gerakan-gerakan ini sebenarnya kalau didiskusikan kita punya konfigurasi yang bagus. Nah, yang jadi persoalan adalah kita melihat pola perjuangan yang ditempuh di situ sisi dengan kelompok dengan pola underground. Dan pola formalitas ini dilihat sebagai satu pilihan yang tidak boleh ada titik resultantenya. Itu persoalan kita. Lalu kalau pertanyaan, saya mau masuk, ngapain masuk ke rumah musuh? Tidak akan pernah kita mendapatkan kemenangan kalau minta tolong pada musuh. Musuh tidak akan pernah memberikan ruang dan peluang buat kita untuk memenangkan setapak pun rencana kita. Itu harus dipahami. Kita bisa tengok bagaimana kemenangan Erdogan. Itu kan melanjutkan dari Nekmetin Erbarkan, Muhammad Gul. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian memahami, saya memang sangat intens. Jangan pernah ribut ada partai banyak. Mari kita buka. Ada Golkar nggak Bu? Oke. Gerindra Golkar bukan?
Golkar, Hanura Golkar bukan? Golkar, kitanya aja goblok. Ngapain pusingin itu kan kita nggak masalah, silakan. Walakum a'malukum waluna a'maluna. Hidup cuma sekali, jangan pernah hidup tanpa jalan Islam. Ini penting kita pegang bahwa perbedaan partai bukan berarti perbedaan agama, betul. Tapi kalau partai sekuler, coba Solo adalah pemasok daging anjing nomor 2 se-Indonesia. Karena di backup oleh DPRD-nya. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu ke Padang, di Padang itu tidak ada Indomaret dan Alfamart. Bukan karena saya orang Padang, saya juga tadi nggak tahu Pak. Saya nggak tahu, kan waktu itu saya nemenin Pak Kiai Haji Khalil Ridwan. Dia seorang ulama sepuh dari Betawi. Malam-malam diajak saya jalan-jalan. Alfian, gue mau beli Vegeta. Ya itu kan buat mempermudah proses buat dia besok mau ke belakang. Karena saya merasa orang Padang dan bisa bahasa Minang, tenang Pak Kiai, saya temenin. Saya sampai panas kaki saya Bapak Ibu, nggak ada Indomaret Alfamart. Wah, di mana tuh nana ado Indomaret? Di Siko nggak ada dong, di sini nggak ada. Wah, nggak ada. Jadi di kota Padang itu nggak ada Pak Indomaret Alfamart. Jadi kita juga bisa kalau mau persoalan kan kita ini nggak, kalau berpolitik kita gampang diadu domba. Kita punya ayat bukan buat kita, tahsabuhum jami'a wa qulubuhum satta. Kau lihat mereka seolah-olah bersatu padahal hati mereka terpecah belah. Ya, makanya Bapak Ibu sekalian, saya mohon betul sebenarnya rencana untuk mengadakan anak remaja sholat 1 juta, saya berharap silakan mau dipakai sama siapa, yang penting buat Islam. Ini anak suruh jadi saksi partai umat silakan, saksi P3 silakan, tapi nggak boleh saksi partai selain yang 6. Harus izin dulu sama imam remaja Masjid Alfian Tanjung. Sementara gitu Pak, walaupun saya belum tahu nih gimana. Nah, kalau mau latihan apa latihan, tapi jangan dibahas terbuka gini latihan. Ya, karena kelompok Kristen sudah memiliki 200.000 pemuda Kristen bersenjata. Saya sudah komplain ke Mabes Polri, sampai saya tegur, Pak kenapa sih yang dikejar-kejar Islam terus? Kalau yang Kristen, Ustadz Alfian, kalau ngurusin yang Kristen kita nggak dapat duit. Tuh, kalau mau tahu. Jadi kalau mau tahu Bapak Ibu sekalian, kita ini umat mayoritas, tapi memang kita kehilangan pemahaman realitas. Umat mayoritas kehilangan identitas karena kita nggak boleh punya identitas, nggak boleh politik identitas. Kalau dia boleh, kurang ajar dia. Ya dengan dia pasang-pasangin foto Soekarno terus-menerus kan itu identitas. Giliran kita gambar Ka'bah nggak boleh, bintang bulan Masyumi, Palu, Arit, PKI. Wah, PKI-nya yang disenengin. Aku bangga jadi anak PKI. Jadi anggota dewan udah 4 periode. Bukunya sudah dicetak sebanyak 2 juta eksemplar. 2 juta Pak. Buku yang dikarang oleh Ripka Ciptaning pada bulan Juni tahun 2002 itu sudah tercetak kurang lebih 2 juta eksemplar dan tersebar. Jadi PKI memang tinggal nunggu waktu menyembelih kita satu-satu. Dan kita baru percaya kalau sudah kejadian. Itulah kita. Jadi mungkin buat ibu yang bertanya, prinsipnya gini. Kalau Bapak Ibu nggak bisa ikut berjuang di bidang politik, mending nggak usah komentar. Saya kadang heran ngomong-ngomong politik. Politik itu nih selembar kertas. Ya, oke, saya baca. Menkumham dengan ini setelah memperhatikan ABCD memutuskan tanggal 30 Desember tahun 2020 menyatakan Front Pembela Islam dibubarkan. Selesai gak? Bubar. Coba kalau Gubernur Jawa Tengahnya Alfian Tanjung. Maklumat Gubernur Jawa Tengah. 1. Setiap pengajian lebih dari 200 orang dapat subsidi 20 juta sebulan. Wah, itu jangan dianggap main-main. Kalau jadi tantangannya Pak, masuk ke APBD keluar bayar. Itu penting. Jadi yang namanya politik itu adalah kebijakan selembar kertas. Sama bapak-bapak ibu-ibu kemarin pada gulung-gulung karpet di masjid. Itu peraturan siapa? Itu kan cuma edaran. Edaran itu tidak ada kekuatan hukum tetap, nggak ada sanksi. Bokor, orang udah goblok semua. Lah iya dong, kenapa Bapak gulung? Kan nggak ada peraturannya. Orang dibilang cuma baca edaran doang. Terus terang Pak, dia adalah tuh tertolak Pak. Datang, malah saya ada di sebuah perumahan mana,
di satu daerah di Provinsi Banten, itu bertengkar pengurus masjid dengan ketua RW. Ketua RW menginginkan sholat itu tetap rapat, safnya dan lurus. Pengurus masjid maunya dijarangin, gue bingung. Terbalik. Kan ternyata ketua RW agamanya lebih mantap. Ada Pak, saya tidak ingin membuat kita jadi bertengkar di sini. Yang jarang-jarangin cuma masjid doang. Di gereja orang-orang aneh ya, gitu lucu gitu. Orang mayoritas tapi gobloknya nasional. Iya coba, lihat tuh di Bali, di masa-masa acara keagamaan mereka, sampai puluhan ribu tanpa masker. Nggak ada tuh pendeta Hindu Buddha yang ditangkap. Habib Rizik cuma bilang alhamdulillah sehat aja dibilang kebohongan publik. Oh, SMK 6.000 unit ada di langit. Aduh, ampun dah dunia. Terakhir nih nanti ditegur sama wawancara nih. Satu lagi. Bapak-bapak ada? Kalau enggak kita tutup nih. Habis. Dari Bapak satu. Boleh? Biar adil ya Pak. Iya, boleh. Nah, satu lagi. Mungkin Bapak sabar. Jangan Pak, jangan ngeri Pak. Kalau sabar saya nggak bisa jawab. Itu Pak di belakang Pak. Yuk. Tuh di tengah. Tuh. Diulang lagi Pak. Kalau Pak sabar, satu guru satu ilmu, jangan saling ganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mana orang yang nggak lihat gue nih? Gitu. Menyimak itu tadi seperti untuk pengaruh dalam politik, bahwa perjuangan mayoritas kita negara Muslim memerlukan untuk pemimpin yang kita mengharapkan untuk ke Islam, yang membela ke Islam. Nah, dalam pemilihan pemimpin ini kenapa dari mayoritas kita sebagai rakyat Muslim terbesar tidak mengarahkan kekuatan untuk mendorong salah satu mungkin tokoh yang kita nilai mungkin secara ilmu dia memumpuni secara ilmu Islamnya dan dia sudah mempunyai kemampuan untuk ya itu menguasai ilmu gitu. Dan insya Allah kan diharapkan bisa adil terhadap rakyat. Persoalannya yang perlu di feedback sama saya apa? Ya itu maksudnya kenapa dari masyarakat kita tidak mendorong salah satu tokoh gitu. Atau Anda punya usulan? Ya seperti contohnya di Indonesia Anies Baswedan ini gitu. Anies Baswedan gitu. Saya Kalau ada yang Prabowo gimana? Yang intinya seperti ya bisa menjunjung nilai-nilai Islam gitu. Iya, oke. Perjuangkan Islam. Cukup, saya paham. Oke ya. Ini sebenarnya pembicaraan saya bermata dua. Di negeri ini, di seluruh dunia Islam, mereka tidak pernah memberikan ruang dan peluang pemimpin yang berkarakter Islam. Mari kita ingat pemilu yang ada di Aljazair, Front Islamic Salvation. Ketika Abdul Hakar Hakani, ya, Khadli Ben Jadid memimpin Partai Islam Salvation FIS di Aljazair di Afrika. Itu kemenangan hampir 90%. Bayangkan ikut pemilu menang 90%. Nggak sampai 2 minggu semua pengurus pusat ditangkap dan kantor dibakar semua oleh tentara. Saya ingin katakan pemilu-pemilu di negara, makanya saya bilang teman-teman yang pernah punya sejarah dengan DI, TII, KW1, Komandemen Wilayah 1, Komandemen Wilayah 2, Komandemen Wilayah 3, sampai Komandemen Wilayah harus terus bersiap. Karena kelompok komunis juga berbuat sama. Sayangnya kelompok Islam ini tidak cukup mau berbagi peran sehingga perjuangan yang dilakukan oleh yang satu dengan yang lain tidak ingat dengan peringatan Allah. Ya ayyuhallazina amanu la yaskar qaumin asa ayyakunu khairam minhum wa la nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna. Ya para jamaah semua, saya ingin katakan, selama perjuangan Islam hanya mengandalkan kerja partai-partai, kita nggak akan pernah menang. Makanya saya ingin katakan, pemilu 2014, seluruh gerakan-gerakan yang tadinya mengkafirkan, mentogutkan pemilu itu sudah memerintahkan untuk mencoblos. Kelemahannya adalah mereka tidak mempersilahkan laskarnya untuk jadi saksi di TPS. Maka banyak anggota TPS yang mati diracun. Ceplos. Iya.
Memang iya sebenarnya kalau mau itu kan sempat disebut sama Dokter Ani Hasibuan. Dokter Ani Hasibuan itu kan sebenarnya seorang dokter fakultas kedokteran di sebuah perguruan tinggi di Jakarta. Ketika dia menerangkan tidak ada dalam sejarah fakultas kedokteran orang itu mati karena capek, nggak ada. Kalau orang capek itu istirahat. Orang ngantuk aja tidur, lapar makan, capek ya istirahat bukan mati. Tapi Ibu Ani Hasibuan kemudian berwawancara di berbagai media, kemudian dia dipanggil oleh Bareskrim dan dituntut 10 tahun penjara. Jadi kompensasinya Pak Sabar kalau dia nggak mau dihukum harus berhenti ngomong. Dia bersedia berhenti, akhirnya dia pulang. Jadi begitu kalau Bapak Ibu mau tahu sekarang di negeri ini kejadian yang membahayakan anak-anak kita, coba logikanya. Selama tahun 2002 saja 440 anak umur di bawah 5 tahun mati gara-gara gagal ginjal. Kita belajar logika saja, fungsi ginjal itu biasanya mulai agak berkurang kalau usia itu udah 40 tahun ke atas, bukan anak bayi. Anak bayi ginjalnya rusak karena ada yang merusak sesuatu apa, tanya sama Ibu Fadilah Safari sama Dharma Poreng pun. Ya, kalau saya lagi yang ngomong nih di mulai mana-mana tuh, ya. Jadi kembali pada persoalan tadi, kita memang tidak pernah mempersiapkan dalam konteks karena memang sistem kita nggak pernah membuat kita menang. Muhammad Mursi tahun 2011 berhasil memenangkan pemilu di Mesir. Hanya 1,5 tahun ditangkap dan disiksa dan mati dia. Lalu digantikan oleh pemimpin Mesir itu. Namanya siapa ya presiden itu? Asisi. Bapak-bapak Ibu tahu, pemilu di Mesir itu hanya diikuti oleh 7% saja warga Mesir. Ya tapi karena yang ini ikut dari situ dia ngitungnya 90% dari 7%. Ngerti nggak Mbak? Emang demokrasi ini emang akal-akalan aja. Jadi saya katakan demokrasi itu berlaku kalau Islam kalah terus. Kalau Islamnya menang, demokrasinya nggak ada. Makanya sekarang demokrasinya kita makan sekalian, menangin kita. Nanti yang laskar siap lawan. Ini yang laskarnya nggak ngerti, kapir-kapirin terus. Maksud saya udah di sini berlatih terus. Ini yang jalan, ini menang diganggu lawan begitu. Kagak ngerti bocah tuh dikasih kode nggak ngerti, malah dibilang wal mu'minin wal mu'minatin kal bunyanuhum yasuduhum ba'duhum. Ini terus terang pada jamaah, kalau partai-partai Islam dibiarkan bertanah, nggak bakal menang. Selama laskar-laskar tidak bersedia menjadi saksi di TPS. Saya saksi sejarah, saya di P3 35 tahun. Dari pengurus ranting sampai pengurus pusat. Yang namanya Satgas PDI Perjuangan nggak berani ngelihat anak yang cingkrang dan jenggot berjidat hitam. Takut dia, saya tahu betul. Tapi kan dilarang. Laskar-laskar satu pun nggak ada yang jaga TPS. Kalau mereka, walaupun bukan penjaga resmi, ada aja di sekitar TPS itu terkencing-kencing tuh PDI Perjuangan. Saya sangat paham watak mereka. Kalau ada verifikasi pemilu, mereka nggak lolos. Betulan. Sumatera Barat aja 0, belum di Kalimantan Selatan, belum di Sumatera Selatan 0. Ada cuma di Jawa Tengah. Ya, otaknya di Solo. Iya, otaknya di Solo, ya. Eksekutornya di Boyolali, sambungannya Sragen dan Klaten, ya. Akar sejarahnya di Plumbon, Semarang, ya. Udah jelas nih sebenarnya tinggal dilokalisir saja. Dan di Solo ini sebenarnya pasukan-pasukannya cukup kuat. Persoalannya yang satu menganggap ini bukan jihad, yang satu ini bukan jihad. Kenapa sih nggak difikirkan untuk membuat peta? Nah, kembali kepada pertanyaan tadi, nggak mungkin kita punya presiden kalau tidak lewat partai. Cuma jangan presiden saja dong, wali kota Solo kan juga bisa. Saya ingatkan para jamaah semua, menjadi wali kota, menjadi bupati, menjadi gubernur tidak harus lewat partai. Saya nyatakan, bismillahirrahmanirrahim, pasti bisa menang walaupun tidak lewat partai. Syaratnya apa? Kita mesti rancang kemenangan. Bagaimana polanya? Kalau Pak Sabar Narimo kita setujui jadi calon wali kota Solo, jangan beliau disuruh berpikir nyari uang. Ini saja Bapak Ibu udah kebayang bakal menang. Wakilnya Pak Nasir. Iya boleh.
Ya, saya kasih simulasi, walaupun agak sederhana. Beliau wali kota Solo, beliau wakilnya. Nah, oke. Nanti misalnya melalui istri saya minta Bu Indra hubungi Bu Aminah Abdullah, temui Pak Singgi, temui Pak ini, kumpulkan uang berapa kebutuhan untuk menang, 100 miliar, jalan. Nah, bapak-bapak sini bagian ngurusin KTP. Menang kita ini kan enggak, dia jadi wali kota, calon wali kota stres sendiri. Bikin kaos dia yang pusing. Ya, ngasih makan tamu ke rumahnya tiap hari 1.000 orang juga pusing. Jadi stres kayak di Ponorogo, gagal jadi bupati cemplung ke kolam. Ya, saya katakan, jadi kemenangan itu nggak susah. Persoalannya kita tidak mengerti seolah-olah kalau mau jadi wali kota, mau jadi bupati, jadi gubernur harus lewat partai. Tidak, Pak. Lihat Aceh Fikri menang, itu kan dihancurkan karena dia begitu kuat. Atau di Jember kemarin, itu juga karena dia bisa membiayai 400 penghafal Quran. Jadi wawasan politik praktis ini masyarakat tuh nggak tahu, sengaja dibikin nggak tahu. Termasuk partai-partai Islam merahasiakan, karena kalau nggak dapat duit. Kalau menurut saya bikin kombinasi saja, ya PKS dan Partai Umat misalnya, apalagi P3, saya nggak nyambung dengan P3 yang di sini, nggak pernah kenal saya. Ya. Saya ini P3 tulen, cuman kadang-kadang karena saya angkatan muda Muhammadiyah tetap aja disembelih terus. Hati-hati, jangan pilih Alfian Tupan. Kapan gopan, gue P3 dari dulu. Udah ngomong politik jadi ini. Dah masuk surga semuanya bareng-bareng. Ya, kita berdoa semoga doa kita dijawab Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa azilatan fil ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qoblal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa hindal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Rabbul Alamin, jadikanlah majelis ini ya Allah terus langgeng sampai batas-batas yang Kau tentukan. Berikan kesehatan Pak Sabar Narimo dan kawan-kawan, agar beliau-beliau semua tetap bersabar untuk mengawal kajian kami di tanggal 19 dan tanggal 5. Wahai Allah yang maha mengetahui segala isi hati, jadikan hati kami cenderung pada kebenaran dalam situasi dan tempat dan keadaan yang bagaimanapun juga. Allahumma nawwir qulubana binuri bihidayatika binuri samsika abadan abada kama nawartal arda birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alfi baina qulubina wa asri zata bainina wahdina subulas salam minazulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisa ma zahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa zurriyatina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, mudahkan kami untuk mendidik anak-anak kami, cucu-cucu kami, dan orang-orang yang di bawah perlindungan kami ya Allah. Jadikan majelis ini majelis orang-orang saleh dan solehat. Berikan kepada kami keberanian karena kebenaran yang berasal darimu. Jauhkan kami dari rasa takut. Kalau takut itu merupakan hambatan kami untuk menjadi orang yang beramal di muka bumi ini, cabutlah rasa takut itu dari hati kami ya Allah, agar kami menjadi pemberani sebagaimana as-sabiqunal awwalun. Kalaulah ragu itu menjadi bagian yang bersemayam di hati kami, cabutlah ragu itu ya Allah, agar kami yakin Engkaulah ya Allah yang maha segala maha. Kalau kikir itu bagian dari hal yang menyatu dalam diri kami, cabutlah kikir itu dari hati kami, agar kami gemar berderma untuk membuat kebaikan dan memberikan perbaikan. Ya Allah, dalam doa kami malam menjelang kami berselesai dengan kajian ini, berikanlah kepada saudara-saudara kami di berbagai belahan dunia Islam, agar mereka senantiasa punya syaja'ah, punya kemuliaan untuk menjaga diri dan menjaga negeri-negeri mereka.
dari berbagai tekanan, dari berbagai nistaan, dari berbagai sifat-sifat fisik yang membuat mereka mengalami gangguan fisik maupun dibunuh. Rabbi a'ini wala tu'in alayya wansurni wala tansur alayya wamkurli wala tamkur alayya wahdini hudali wansurni ala man bagha alayya Rabbi ja'alni laka zakara laka rohaba laka mitwa laka mukhbita ilaika awaha muniba. Ya Allah, tolonglah kami, jangan kau tolong orang yang akan mencelakai kami. Ya Allah, lindungilah kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, sampai jumpa di lain kesempatan. Mohon maaf menjelang bulan Ramadan. Semoga Ramadan tahun ini lebih baik daripada tahun yang lalu. Kita syiarkan dakwah Islam dan Solo harus punya wali kota yang berkarakter Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallah. Bapak Ibu sekalian, inilah kajian yang sudah disampaikan oleh Ustadz Alfian Tanjung. Untuk itu sebelum acara ditutup, terlebih dahulu kami sampaikan satu hasil infak di malam hari ini terkumpul Rp1.800.000. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua yaitu kajian tanggal 19 tetap kita laksanakan. Untuk itu Bapak Ibu mohon tetap rauh seperti malam hari ini, syukur bisa berkembang lebih banyak lagi. Kemudian yang ketiga, mohon panitia semuanya Bapak Ibu nanti bisa foto bersama dengan Ustadz Alfian dan Ibu Alfian untuk kenang-kenangan panitia. Dan Bapak Ibu yang lain yang mau kerso nanti setelahnya. Matur nuwun, mari kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah dan doa khatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.